Sahabat Okeners, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin Anda dalam kondisi sehat dan kondisi oke. Baik sahabat Okeners, pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang akan menjelaskan tentang bagaimana itu kesehatan jiwa, yaitu telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Satrio Kusumonololo, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa. Perlu diketahui ya para sahabat Okeners, pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa narasumber kita yang kita hadirkan pada kesempatan saat ini adalah beliau orang yang luar biasa. Beliau adalah supervisor dan perawat konsulen di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Kemudian beliau juga narasumber untuk dokter dan perawat dalam deteksi dini gangguan jiwa di puskesmas. Kemudian beliau juga seorang penulis buku-buku tentang kesehatan jiwa, tentang keperawatan jiwa. Kemudian banyak sekali telah ada di depan kita ini beberapa buku yang berhasil beliau telah tulis. Salah satunya di sini ada tentang buku ajar keperawatan. Ini bersama tim ya, terus ya. Ya, bersama tim. Ini adalah salah satu karya beliau. Dan ini digunakan oleh beberapa perguruan tinggi. Betul? Baik itu di Akper maupun di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, digunakan sebagai salah satu buku pegangan untuk para mahasiswa. Selain itu, banyak sekali ini telah ditampilkan depan kita. Ada juga buku panduan praktek profesi nurse, keperawatan jiwa, dan logbook. Jadi selanjutnya juga ada nih panduan penegakan diagnosis keperawatan. Ini disusun oleh tim juga oleh Pak Aziz Satrio dan rekan-rekan. Oke, sahabat Okeners, langsung saja kita berbincang-bincang kepada narasumber kita tentang kesehatan jiwa. Baik, Nurse SP Satrio, tentunya masyarakat kita pengen mengetahui apa sih tentang sehat jiwa itu. Ya, oke. Baik, Nurse Herling. Jadi untuk kita bisa memahami atau mengetahui yang disebut dengan kesehatan jiwa, tentu kita juga harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan kondisi sehat. Ya. Kondisi sehat itu dari beberapa pemahaman, baik dari WHO maupun di Undang-Undang tentang Kesehatan di Indonesia, ya contohnya di WHO itu disampaikan bahwa sehat itu kondisi yang komplit. Yang komplit apa saja? Meliputi fisiknya, meliputi mentalnya, ya, dan tidak hanya dia bebas dari penyakit, cacat maupun kelemahan. Itu yang didasarkan menurut WHO yang dimulai tahun 1948. Namun dalam perkembangannya yang disebut dengan sehat itu adalah kondisi di mana seseorang itu sehat fisik, mental, sosial maupun spiritual, yang dia juga memungkinkan untuk bisa hidup produktif secara sosial maupun ekonomi. Artinya yang disebut dengan sehat di sini bukan hanya fisiknya yang sehat, tetapi juga harus mentalnya, artinya jiwanya, juga sosialnya, dan gak kalah penting dia harus produktif. Itu yang dimaksud dengan kesehatan. Nah, karena tadi disambungkan dengan kondisi kesehatan jiwa, ya di WHO juga disampaikan dan di Undang-Undang terkait dengan kesehatan jiwa nomor 18 tahun 2014 itu juga dinyatakan bahwa seseorang yang disebut dengan kondisi yang sehat jiwa adalah seseorang yang berkembang. Apanya yang berkembang? Fisiknya berkembang, mentalnya berkembang, sosialnya berkembang, spiritualnya berkembang, dan dia menyadari potensi dirinya tadi, ya, terus bisa mengatasi tekanan dan mempunyai kontribusi terhadap komunitas. Artinya dia untuk dirinya sendiri dia juga bisa berkembang dengan baik, dan dia punya kontribusi atau punya manfaat bagi komunitasnya maupun bagi orang lain. Nah, itu yang harus digarisbawahi, bahwa kalau bicara kesehatan jiwa nggak cukup kita hanya sehat
kelihatannya, tetapi juga kita punya makna, punya kontribusi terhadap masyarakat ataupun komunitas yang ada pada kehidupan kita. Iya, sahabat Okenus, jelas sekali tadi ya apa yang telah dijelaskan oleh Nurse SP Satrio tentang apa itu sehat jiwa, yang intinya bahwa ketika seseorang secara fisik sehat, kemudian secara mental sehat, secara sosial spiritual, kemudian mampu produktif, itu artinya kita dalam kondisi sehat. Saya yakin sahabat Okenus semua dalam kondisi tersebut. Ya baik, Mas SP Satrio, Ya, ke beberapa pertanyaan yang sering orang pengen tahu tentang kesehatan jiwa. Sebenarnya apa sih ciri-ciri orang yang sehat jiwa itu? Oke. Ya, baik. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana kita bisa memiliki kesehatan jiwa yang baik, atau bagaimana seseorang bisa dikatakan dirinya sehat jiwa? Banyak sekali pandangan ataupun penelitian yang menyampaikan terkait dengan kondisi kesehatan jiwa itu yang seperti apa. Namun beberapa pandangan ahli itu banyak memunculkan, seperti contohnya menurut Jahoda itu tahun 1958. Di situ ada 6 ciri seseorang yang dikatakan sehat jiwa. Yang pertama, seseorang tersebut harus bisa mempunyai tingkah laku yang positif terhadap diri. Tingkah laku positif terhadap diri itu yang seperti apa? Artinya seseorang ini bisa menerima dirinya, bisa mempunyai kesadaran diri dan menerima baik kelemahan maupun kekurangan pada dirinya. Artinya kalau kita sudah tahu, misalnya contoh, kita ini secara fisik ternyata kulitnya hitam, ya sudah, kita harus bisa terima bahwa hitam kita memang seperti itu, tapi kita harus bisa memunculkan yang positifnya. Ya, misal nih, tuh Herling nih, kebetulan kan Herling ini kebetulan hitam-hitam kereta api, dia hitam banyak yang menanti, ya, biasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seseorang tadi harus bisa berkembang. Artinya tadi sudah definisikan, seseorang tadi bisa berkembang baik fisiknya, mentalnya. Di dalam ciri-ciri orang yang sehat jiwa juga begitu. Dia harus bisa tumbuh berkembang sampai bisa mencapai aktualisasi dirinya. Contoh ini hal-hal yang sederhana, ya. Untuk seorang mahasiswa, bagaimana dia bisa mencapai tahap tumbang yang aktualisasi diri? Itu sederhana banget mengukurnya. Kita pahami peran tugas mahasiswa apa. Untuk peran tugas mahasiswa itu adalah belajar, ya, kuliah dengan baik. Nah, hasil ukurnya apa untuk menunjukkan dia memiliki aktualisasi diri yang baik? Itu adalah dari nilai yang diperoleh dengan baik. Tentu kalau ini dipahami oleh mahasiswa pun, namanya aktualisasi diri itu kalau di piramida menurut Maslow itu yang paling tinggi. Nah, tentu hasil tertinggi mahasiswa apa? Ya nilainya harus kumlot. Nah, kira begitu. Itu yang mudah untuk dipahami. Nah, sebagai nanti seorang orang tua, bagaimana dia juga bisa mencapai aktualisasi, bagaimana dengan menyiapkan generasi berikutnya. Nah, ini banyak sekali konsep yang bisa digunakan, baik menurut hierarki Maslow yang tadi aktualisasi diri, maupun menurut Erik Erikson di mana ada tumbang yang harus dilalui. Kalau bayi harus dia muncul perasaan percaya, kalau remaja nanti dia memiliki identitas, kalau dewasa bagaimana dia nanti bisa berkarir dan mencapai untuk mencapai masa depannya yang lebih baik. Itu untuk ciri yang kedua. Ya, ciri yang ketiga adalah dia memiliki rasa integrasi. Integrasi itu artinya apa? Bagaimana dia bisa menyeimbangkan antara yang dia pikirkan, dia rasakan dengan yang dia lakukan. Artinya seseorang yang sehat jiwa itu, kalau dalam bahasa yang mudahnya, dia bukan orang yang munafik. Ya. Yang diomongkan itu sama dengan yang dilakukan. Itulah integrasi. Jadi kalau dia bilang, bro, Mas Herling ini ganteng, berarti harusnya secara perasaan dia menerima nih bahwa Mas Herling ini ganteng. Mas Herling ini gagah, berarti dia akan menerima secara afektif bahwa Mas Herling ini memang gagah. Itu integrasi. Ya. Jadi nggak ada lagi istilah hanya untuk, kalau di pekerjaan hanya untuk atasan senang atau ABS asal bapak senang, tidak ada kalau bicara kesehatan jiwa. Dia akan
yang dia rasakan, yang dia yakini itu akan sama dengan yang dia lakukan. Itulah motivasi. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, bagaimana dia nanti memiliki jiwa otonomi. Artinya, seseorang yang sehat jiwa itu memang harus punya kemandirian. Apakah harus selalu mandiri? Tidak. Kadang-kadang di suatu situasi kita juga harus bisa melakukan namanya interdependent. Nah, di otonomi ini, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita, bagaimana, kapan kita harus mandiri, kapan kita harus bisa berkoordinasi atau bekerja sama dengan orang lain. Itu masuk di sini. Jadi nggak ada istilah nanti kalau orang sehat jiwa itu, wah saya bisa semuanya. Nah, jangan-jangan ini nanti jadi wakam kalau di keperawatan jiwa. Atau jangan-jangan dia nanti mempunyai keyakinan yang berbeda dari orang lainnya. Oh saya yang paling benar, ini juga nanti menjadi wakam lain. Atau saya nggak butuh orang lain, saya lebih baik sendirian. Ini yang disebut nanti isolasi sosial. Ini juga jadi masalah. Makanya di otonomi itu kita benar-benar memang bisa tadi menempatkan diri kita, kapan kita menjadikan diri kita independen, kapan kita harus interdependen. Ya, itu yang ciri keempat. Yang kelima itu adalah mempunyai persepsi yang realistis. Artinya persepsi realistis itu kan harus sesuai dengan realitasnya, sesuai dengan situasinya. Gak bisa kita kalau dikaitkan dengan integrasi tadi, gak bisa hanya persepsi kita, tapi kita harus juga bisa melihat perkembangan yang ada. Malah kalau di dalam perkembangan profesionalisme itu contohnya di keperawatan itu, bahwa ciri seseorang yang nanti bisa berkembang dengan baik, dia mempunyai jiwa altruis, artinya juga dia bisa menerima informasi-informasi baru. Nah, realistis itu yang begitu, karena zamannya mungkin zaman saya dengan Nesherling itu berbeda, gitu kan? Yang disebut dengan situasi yang saat ini terjadi. Makanya kita harus selalu bisa mengikuti perkembangannya. Itulah realistis, sesuai dengan kondisi dan zaman. Itu ciri yang kelima. Ciri yang keenam, dia harus bisa menguasai lingkungan. Artinya dalam pandangan sosial pun, karena tadi kan ciri sehat jiwa itu bukan hanya dia fisiknya, mentalnya, tapi juga adalah sosial dan spiritualnya. Penguasaan lingkungan artinya kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Dan di situ kita harapkan bahwa penyesuaian itu pasti nggak akan mulus. Tentu ada juga stresor ataupun tekanan yang muncul. Nah, tetapi di dalam pandangan kesehatan jiwa itu sudah jelas bahwa seseorang yang mengalami tekanan tadi dalam kehidupan normal, dia harus bisa mengatasi. Makanya penyesuaian terhadap lingkungan itu penting. Bagaimana kita bisa menempatkan diri pada lingkungan. Atau kalau kita mudah memahaminya, itu adalah bagaimana kita menempatkan pada posisi kita. Itu yang lebih sederhana sekali. Contoh saja yang bisa disampaikan, nggak usah jauh-jauh dalam kehidupan sekolah ataupun perkuliahan. Kalau siswa di dalam ruang kelas, berarti posisinya adalah dia sebagai siswa dan belajar. Artinya lingkungannya adalah lingkungan pembelajaran. Kalau ada siswa atau mahasiswa yang tadi di ruang kelas dia tidak memperhatikan pelajaran, lebih banyak ngobrol, main HP ataupun malah tidur, ya tentu ini sudah menunjukkan bukan ciri-ciri orang yang sehat jiwa. Ya, seperti itu. Ya, baik. Menarik sekali ini Mas SP Satrio. Sahabat Okeners, tentu kita kali ini akan jauh menggali lebih dalam tentang bagaimana kesehatan jiwa. Tadi sudah dibawakan tentang secara umum pengertian tentang kesehatan jiwa, kemudian ciri-ciri dengan orang sehat jiwa telah dipaparkan oleh narasumber kita. Kembali kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya, sahabat Okeners, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, tapi ini masih ada yang mau disampaikan oleh narasumber kita tentang ciri-ciri sehat jiwa. Baik, sahabat oke semuanya, ya. Jadi ada beberapa pandangan lagi yang memudahkan kita untuk membedakan seseorang yang sehat jiwa dan seseorang yang mungkin mengalami resiko gangguan jiwa maupun seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Jadi kalau dalam rentang layanan tentang kesehatan jiwa, nanti kita bedakan ada 3 kondisi
Yang pertama adalah kondisi yang sehat jiwa. Seseorang yang memiliki resiko atau kalau di dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa dikenal dengan ODNK, orang dengan masalah kesehatan jiwa. Dan yang ketiga adalah orang dengan gangguan jiwa atau yang dikenal dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya, selain 6 ciri tadi, ada pandangan yang disampaikan oleh Wardenberg pada tahun 1959 bahwa ciri-ciri seseorang yang sehat jiwa itu yang pertama dia memiliki perasaan yang bahagia. Bahagia itu nggak bisa diukur dengan materi, tapi itu hanya bisa dirasakan oleh orang tersebut. Tentu persepsinya akan berbeda bahagia seperti apa. Nah, intinya di bahagia itu seseorang bisa merasakan sesuatu yang nikmat pada dirinya. Ya, nikmat itu bisa dalam pandangan spiritual sebagai keberkahan. Itu juga salah satu ciri bahagia. Yang kedua, bahwa seseorang tersebut memiliki kontrol terhadap perilakunya. Artinya, bila ada sesuatu yang tidak menyenangkan maupun yang menyenangkan, seseorang tadi meresponnya tidak berlebihan. Ya, bisa mengontrol perilaku hingga tidak merugikan orang lain. Karena banyak kita lihat nih, seseorang yang mendapatkan kebahagiaan tetapi kontrol perilakunya tidak baik. Contoh yang sering tadi pagi saya baca di berita itu, mendapatkan hadiah mobil baru karena terlalu bahagianya, nyopirnya nggak hati-hati hingga akhirnya masuk ke sungai. Nah, kan begitu. Itu artinya belum sehat juga dirinya kan? Karena yang kedua dia punya ciri mampu mengontrol perilakunya. Ya, yang ketiga sama dengan konsepnya di menurut Jauda tadi, dia punya persepsi yang realistis. Nah, ini penting. Artinya nggak bisa hanya keyakinan kita atau pandangan kita itu yang benar. Kita harus bisa merubah pandangan dan penilaian kita dari informasi-informasi baru. Tentunya informasi-informasi baru itu kalau para ahli analisis maupun akutentik itu selalu menyampaikan harus evidence based, ada dasarnya. Jadi kita pun memberikan tanggapan, memberikan persepsi itu harusnya ada dasarnya, nggak hanya maunya kita saja. Menurut pandangan saya nggak bisa begitu, tapi harus ada dasar. Itu yang disebut dengan pandangan terhadap realitas. Yang keempat itu adalah efektif dalam bekerja. Nah, ternyata efektif dalam bekerja ini itu masuk dalam ciri-ciri orang yang sehat jiwa. Ya. Jadi dia mampu menempatkan peran-perannya tadi dengan baik. Karena saya yakin, kalau usah jauh-jauh nih, Ernest Herling ini kebetulan juga multi peran. Saya paham betul beliau adalah entrepreneur, kan gitu. Ya. Tentu bisa banyak memerankan hingga perlu efektif dalam pengaturan pekerjaan maupun waktunya. Itu masuk ciri-ciri orang yang sehat jiwa. Kapan kita menjadi seorang nurse yang akan memberikan pelayanan, kapan kita sebagai entrepreneur, kapan kita sebagai pendidik maupun kita sebagai peneliti. Karena peran perawat pun itu juga luar biasa sekali. Dia bisa sebagai pemberi pelayanan, dia bisa sebagai pendidik, dia bisa sebagai advokat, dia bisa sebagai researcher dan lain-lain. Itu perlu efektivitas dalam bekerja. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah memiliki konsep diri yang baik. Untuk bisa mencapai konsep diri yang baik, memang nggak serta-merta. Karena ciri seseorang yang punya konsep diri yang baik, nanti dia harus melalui tahap berkembang dengan baik. Dan kalau dikenal di tataran keilmuan, nanti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam mencapai konsep diri yang baik. Demikian, Mas Herling. Baik, luar biasa Mas SD Satrio. Sahabat Okemers, dari pemaparan ciri-ciri sehat jiwa saja, ini sudah membuka wawasan kita. Bahwasanya kalau kita selama ini bekerja maunya menang sendiri, kita bekerja menurut persepsi saja, persepsi kita sendiri saja, itu sudah menyimpang dari apa pengertian dari ciri-ciri sehat jiwa tersebut. Maka ketika kita sudah mengetahui tentang ciri-ciri sehat jiwa ini, maka kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, kemudian dalam berperilaku di masyarakat, tentunya kita akan
disebut sebagai orang yang sehat jiwa, yang ciri-cirinya semua melekat pada diri kita. Sehingga ketika ada yang menyimpang dari ciri-ciri apa yang dipaparkan oleh SP Satrio tadi, ini akan menjadi warning untuk kita. Oh, ada remnya ini. Karena ketika kita sudah tidak sesuai dengan ciri-ciri tersebut, maka kita bisa merubah arah kita untuk menjadi lebih baik. Oke, sahabat Okiners, tentunya kami juga berharap ciri-ciri tersebut ada pada diri Anda, pada keluarga Anda dan lingkungan sekitar Anda, sehingga apa yang kita lakukan setiap hari ini menjadi produktif dan bermanfaat untuk orang lain. Baik, Mas SP Satrio, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Tadi kan sudah dipaparkan tentang apa itu sehat jiwa, kemudian ciri-ciri orang yang sehat jiwa. Perlu kita ketahui juga secara umum, secara global di Indonesia, sebenarnya kondisi kesehatan jiwa di Indonesia yang saat ini terjadi seperti apa sih? Ya, baik. Kondisi tentang kesehatan jiwa yang ada di dunia maupun di Indonesia saat ini, mungkin saya lebih ke untuk memberikan penekanan dulu bahwa kalau kita ingin tahu tentang kondisi kesehatan jiwa, tentu kita nggak akan jauh lari dari apa tadi yang disebut dengan kondisi sehat, apa yang disebut dengan kondisi resiko, apa yang disebut dengan kondisi gangguan. Nah, di dalam aspek legal yang ada di Indonesia itu ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Di situ dijelaskan definisi dari sehat jiwa sendiri. Terus ada yang namanya ODMK, orang dengan masalah kesehatan jiwa, yang kalau kita dalam keilmuan itu disebut dengan resiko gangguan jiwa. Terus ada yang namanya ODGJ, yang disebut dengan orang gangguan jiwa. Ya. Nah, yang disebut dengan ODMK tadi adalah seseorang yang mempunyai masalah baik fisik, mental, sosial, dan pertumbuhan dan perkembangannya atau kualitas hidupnya sehingga memiliki tanda gejala gangguan jiwa. Artinya dia mulai menyimpang dari ciri-ciri yang sehat jiwa. Akan sangat berbeda dengan orang yang disebut dengan ODGJ atau gangguan jiwa. Di situ itu adalah seseorang yang memiliki gangguan. Gangguannya apa saja? Berupa pikiran, perasaan, maupun perilaku yang secara klinis itu bermakna, dan secara perilaku nanti secara klinis merupakan kumpulan gejala, dan secara perilaku itu bermakna. Yang pertama. Yang kedua, itu menimbulkan penderitaan dan biasanya akan mengganggu fungsi kehidupan seseorang. Ya. Nah, ini kalau secara sederhananya ada ketidaksesuaian tadi ya. Kalau yang ciri sehat kan tadi kan ada integrasi kesesuaian. Nah, kalau di gangguan ini ada ketidaksesuaian dari pikiran, perasaan maupun perilaku. Yang kita sering lihat kalau nggak usah jauh-jauh di jalanan itu ada kita temukan kan yang gelandangan psikotik itu dia nggak pakai baju tapi ternyata dia tertawa senyum sendiri joget-joget padahal dia nggak pakai baju. Tentu kalau orang yang normal atau orang yang sehat dia nggak pakai baju tentu malu. Nah, itu mudah kita kenali yang disebut dengan orang dengan gangguan jiwa. Ya, di dalam datanya di WHO, terutama di fakta tentang kesehatan jiwa yang bisa kita akses di websitenya itu di www.who.int tentang fakta tentang kesehatan jiwa maupun gangguan jiwa. Itu kalau saya lihat di websitenya itu tervalidasi November 2019, artinya data terbarunya ada di November 2019. Itu ternyata banyak sekali secara umum gangguan jiwa yang ditemukan yang berupa gangguan depresi, afektif bipolar, skizofrenia, demensia, keterbatasan intelektual, dan gangguan perkembangan termasuk autis. Itu yang secara umum. Walaupun bentuk gangguan jiwa itu banyak sekali. Kita mulai dari yang ada di dunia. Nah, saat ini memang yang menjadi fokus untuk di gangguan jiwa itu yang pertama adalah tentang depresi. Karena angkanya semakin meningkat dan menjadi fokus perhatian utama. Karena seperti Raka, kalau untuk tahun sekarang 2020 itu depresi masuk dalam gangguan ataupun penyakit nomor 2 di dunia. Tapi diprediksi tahun 2030 dia akan menjadi penyakit nomor 1. Saat ini memang yang masih menimbulkan kematian itu adalah serangan jantung atau cardiac attack, itu yang nomor 1. Ya, nomor 2-nya depresi. Nah,
diperkirakan tahun 2030 itu menjadi nomor 1. Luar biasa. Dan angkanya saat ini yang kalah luar biasanya adalah secara global atau di dunia sekitar 264 juta orang mengalami depresi. Ya. Dan gak kalah penting, depresi ini yang perlu menjadi kewaspadaan adalah penyebab utama orang melakukan bunuh diri. Dan datanya itu diperoleh bahwa ada 800.000 orang itu melakukan bunuh diri di dunia. Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi, perilaku bunuh diri ini banyak dilakukan pada usia-usia produktif. Usia berapa? Usia 15 sampai 29 tahun. Artinya ini menjadi kekhawatiran dalam perkembangan dari kesehatan jiwa di dunia maupun di Indonesia. Bahkan kalau kita buat persentasenya, seluruh dunia itu kejadian bunuh dirinya bisa mencapai 79% kejadian bunuh diri tiap tahun. Luar biasa sekali. Ya, itu tadi angka yang sangat besar yang menjadi perlu perhatian. Ya, itu terkait dengan depresi. Nah, dan banyak sekali yang berisiko untuk terjadi depresi. Tapi saya tidak akan ulas itu, mungkin di channel kita berikutnya. Kita lebih ke selain depresi, apalagi yang menjadi fokus perhatian untuk kesehatan jiwa saat ini. Yang kedua adalah gangguan afektif bipolar. Afektif bipolar itu suatu kondisi di mana nanti seseorang itu bisa mengalami episode manik maupun episode depresi. Yaitu perubahan dari suasana hati yang normal di mana dia menjadi depresi yang murung atau dia menjadi manik yang perilakunya yang berlebihan. Dan angkanya itu tahunnya juga sangat tinggi, mencapai 45 juta orang di seluruh dunia. Dan ini terus terang juga menjadi keprihatinan karena dampaknya. Kalau depresi tadi dampaknya ke bunuh diri, kalau perilaku manik bisa melakukan perilaku yang membahayakan baik pada orang lain maupun pada diri sendiri. Nah, yang sekarang juga lagi naik trennya itu adalah untuk gangguan jiwa berat yang banyak ditangani oleh teman sejawat kita, psikiater maupun perawat-perawat di rumah sakit jiwa maupun perawat-perawat di puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Itu adalah gangguan jiwa berat, khususnya adalah psikosis dan skizofrenia. Dan itu angkanya juga sangat tinggi. Ya, jadi di tahun 2018 di WHO itu ada 23 juta orang mengalami skizofrenia maupun psikosis. Tahun 2019 ini sedikit menurun, sekitar 20 juta orang, karena memang di Indonesia sendiri pun itu perkembangannya di Kementerian Kesehatan, pelayanan kesehatan jiwa sudah masuk dalam pelayanan esensial atau pelayanan yang disarankan untuk dilayani di puskesmas. Ya. Dan dampak dari skizofrenia ini juga yang sangat menonjol adalah terjadinya tadi perubahan fungsi hidup seseorang yang awalnya produktif dia menjadi tidak produktif, dan kalau dihitung itu menjadi beban dalam pembiayaan pengobatan. Nah, ternyata juga angka demensia juga tinggi di dunia, itu mencapai 50 juta orang mengalami demensia. Dan realitasnya demensia itu tidak hanya terjadi pada orang lansia perkembangan. Jadi banyak orang-orang yang masuk dalam usia produktif yang dalam kategori dewasa lanjut itu sudah banyak yang mengalami demensia. Itu nanti banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, yang kelima itu terkait gangguan perkembangan yang saat ini menjadi tren adalah anak-anak dengan autis dan anak-anak dengan hiperaktif. Itu yang angkanya juga sangat tinggi untuk terjadi perkembangan di dunia. Nah, yang menjadi fokus perhatian kita juga ini yang perlu menjadi perhatian semuanya, bahwa gak hanya di Indonesia, ternyata di dunia itu, di negara-negara berkembang dengan negara-negara tadi secara ekonominya rendah dan sedang, itu kejadian gangguan jiwanya sangat tinggi dan dia tidak mendapatkan penanganan dengan baik.
Di situ mencapai 76 sampai 85% orang gangguan jiwa tidak mendapatkan pengobatan secara tepat di negara-negara berkembang dan negara dengan ekonomi yang sedang, termasuk Indonesia. Masuk Indonesia. Ya, Ngeri sekali ya, Mas. Kondisi seperti itu kondisinya. Di negara yang punya ekonomi tinggi saja itu ternyata yang belum mendapatkan pelayanan dengan baik itu bisa mencapai 35 sampai 50% yang belum mendapatkan pelayanan. Dan itu memang harus menjadi fokus perhatian semuanya, apalagi teman-teman teman sejawat profesi untuk bahwa memang kesehatan jiwa ini sekarang memang harus menjadi perhatian dan prioritas untuk sama-sama menjadi perhatian kita untuk bisa membantu orang-orang yang membutuhkan tentang penanganan kesehatan jiwa. Nah, di Indonesia sendiri dari hasil riset kesehatan dasar yang tahun 2013 maupun yang terbaru ada 2018, ternyata angka-angka tentang kesehatan jiwa juga menunjukkan kalau secara umum untuk gangguan jiwa berat tidak jauh beda dengan di WHO, ada penurunan sedikit ya, dari 23 menjadi 20 juta orang tadi. Di Indonesia pun untuk gangguan jiwa beratnya, terutama untuk schizofren dan psikotik tadi, memang angkanya terjadi sedikit penurunan walaupun tadi kalau kita lihat dampaknya akan sangat luas. Ya. Contoh misalnya di tahun 2013 itu gangguan jiwa berat itu mencapai 0,17% pada tahun 2007 itu 2013. Itu kalau kita hitung dalam populasi kita itu kalau penduduk di Indonesia 250 juta itu sekitar 425.000 penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat di tahun 2013. Untuk di tahun 2018 itu angka kejadian gangguan jiwanya mencapai 7,0 per mil atau 1,8 per 100 kakak. Itu kalau kita hitung jumlah penduduk di Indonesia kisaran 265 juta, itu kita peroleh bahwa yang mengalami gangguan jiwa 371.000 orang penduduk. Jadi memang terjadi penurunan karena tadi memang secara program untuk deteksi tadi yang saya sampaikan bahwa saya termasuk dengan teman sejawat psikiater, kita memang mengembangkan layanan itu, kita melatih teman-teman sejawat dokter dan perawat di puskesmas untuk bisa mendeteksi dan akhirnya melakukan tata laksana. Memang angkanya seolah-olah yang ditemukan turun, tapi saya yakin fenomena seperti fenomena gunung es yang ditemukan baru sedikit, yang tidak ditemukan itu akan masih banyak. Ya. Dan di kita juga itu yang nggak kalah penting yang menjadi fokus perhatian juga di Indonesia itu adalah angka pasung. Angka pasung ternyata di desa dan di kota itu nggak jauh beda, walaupun angka kejadiannya lebih banyak di desa. Tapi persentasenya selisihnya nggak banyak. Nah, itu juga masih tinggi. Jadi kalau kita lihat kondisi pemasungan yang terjadi di desa maupun di kota itu hampir 51.940 orang itu mengalami pemasungan. Dan yang dipasung dalam 3 bulan terakhir di data 2018 itu ada 116.865 orang gangguan jiwa yang dipasung. Itu butuh pemahaman dan kesadaran semua masyarakat bahwa sebetulnya kesehatan jiwa atau penanganan gangguan jiwa itu bisa ditangani, tidak perlu dilakukan pemasungan. Ya. Itu tadi bicara gangguan jiwa beratnya atau ODGJ. Nah, kalau bicara tentang gangguan resiko gangguan jiwa atau ODMK-nya tadi, ternyata penduduk Indonesia yang mengalami depresi dari tahun 2013 ke 2017 itu akan meningkat. Meningkat justru. Ya, betul sekali meningkat. Ya. Jadi kalau yang lalu hanya sekitar 6%, sekarang sekitar masuk dalam 6,1%. Dan yang miris lagi, jadi kebetulan kan tanda-tanda depresi yang sederhana itu sudah menunjukkan dia gangguan minat, gangguan tidur, dan itu sudah mulai mencari pertolongan. Kenyataannya tadi seseorang dengan gangguan depresi itu hanya 9% yang menjalani pengobatan
Artinya 91% itu belum ditangani. Pada resiko depresi tadi itu banyak mengalami kondisi perilaku bunuh diri. Nah, terus di populasi ini populasinya usia 15 tahun ke atas, artinya populasi usia produktif. Nah, gangguan mental emosional itu yang banyak nanti larinya adalah ke ansietasnya. Itu juga angkanya juga meningkat. Jadi dia kalau di tahun 2013 itu belum ada untuk penelitian terkait data itu, tapi di tahun 2018 itu sudah ada untuk gangguan mental emosional dan angkanya juga naik dan menjadi 9,8%. Jadi yang mengalami gangguan mental emosional kurang lebih 18,2 juta orang. Dan ini menjadi keprihatinan dan mau nggak mau tadi agar kita memiliki jiwa yang sehat, kita harus bisa mempunyai kontribusi terhadap komunitas ini tadi yang butuh perhatian dan sentuhan dari seluruh sahabat NES-OKI. Gitu. Iya, luar biasa sekali Satrio pemaparannya tadi tentang kondisi gangguan jiwa yang secara global di dunia, kemudian yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan angka-angka yang sangat memprihatinkan, Mas. Kalau kita amati lagi tadi bahwasanya kondisi gangguan jiwa ini pada angka nomor 2 pembunuh yang saat ini masih dikuasai oleh penyakit jantung atau heart attack, dan pada 2030 itu menurut penelitian ini akan menjadi nomor 1, dan ini akan menjadi bahaya sekali untuk kita semua. Baik, Mas Satrio, menarik sekali ya pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sobat Okeners semua. Ya, kita sudah mempunyai wawasan tentang apa itu sehat, apa itu sehat jiwa, serta ciri-cirinya, serta kondisi tentang sehat jiwa secara global di dunia maupun di Indonesia. Baik, Satrio, untuk kesempatan yang terakhir ini kita silahkan disampaikan kepada sahabat Okeners semua kesimpulan tentang apa yang kita bicarakan pada saat ini. Ya. Baik, terima kasih Mas Herling dan sahabat NES-OKI semuanya. Ya, jadi dari yang kita perbincangkan tadi, bahwa untuk kita menjadikan diri kita masuk dalam kondisi yang sehat jiwa, tentu ada hal yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa kita bisa berkembang baik secara fisik, mental, sosial maupun spiritual. Kita bisa mengatasi tekanan yang muncul dalam diri kita, dan kita bisa produktif baik secara ekonomi, sosial, dan kita mempunyai kontribusi terhadap komunitas atau masyarakat kita. Nah, untuk bisa melalui itu semuanya, tentu gak kalah penting sahabat NES semuanya, ya sahabat OKI semuanya bisa memerankan perannya masing-masing. Ya, memerankan perannya masing-masing, tidak lupa untuk bahagia, ya, terus memiliki kontrol diri dan bisa menguasai lingkungannya serta mempunyai persepsi yang realistis. Saya yakin nanti sahabat NES-OKI semuanya dan kita semuanya akan bisa selalu menjaga kondisi kesehatan jiwa kita semua. Salam OKI. Oke sahabat Okeners, demikian tadi wawancara kita, perbincangan kita tentang kesehatan jiwa. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita, keilmuan tentang kita tentang kesehatan jiwa. Nantikan di channel kita berikutnya tentang deteksi dini kesehatan jiwa untuk mendeteksi adanya sakit jiwa di lingkungan kita, baik itu keluarga kita ataupun di lingkungan sekitar rumah kita. Selalu ikuti channel kita, jangan lupa like, subscribe, dan komen di sini agar Anda tidak tertinggal informasi yang menarik dari Okeners. Salam. Terima kasih atas